Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu. Begini Pak De Guru Toko yang saya muliakan, malam ini saya sengaja berangkat dari Magelang untuk sowan pada Pak De karena ada satu pertanyaan Pak De yang ingin saya ajukan pada panjenengan dan mohon penjelasan tentang makna tauhid itu seperti apa nggih Pak De? Ya, makna sebuah tauhid ya. Nggih Pak De. Ya. Ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini Kang Dadang ya. Nggih Pak De. Sudah salik ya? Nggih, alhamdulillah Pak De. Ya, alhamdulillah. Kalau yang sudah salik itu jelas orang-orang yang sudah siap untuk diperjalankan rohaninya sebagai pejalan Tuhan. Tentunya dengan bimbingan para mursyid. Sementara yang belum salik itu disebut tolib. Tolib itu baru pencari ilmu. Nah, jadi baru pencari ilmu yang nantinya akan menjadi sebuah referensi wawasan. Tapi belum tentu bisa melakukan karena baru pencari ilmu. Dan hati-hati, seorang pencari ilmu ini semakin banyak ilmu akan banyak wawasan. Dan terkadang tergelincir menjadi sebuah hijab putih menurut Gus Surpek ya. Hijab putih ini nanti kita akan merasa pintar, pandai, cerdas, tapi belum dinyatakan di dalam perbuatannya yang nyata. Seperti itu kan. Ya, tapi nggak salah, memang semua itu didasari dengan perjalanan. Mungkin perjalanannya baru menjadi seorang tolib, mencari ilmu seperti itu ya Kang. Mungkin di kajian-kajian sebelumnya kita juga sering diberi pelajaran pada mursyid-mursyid kita seperti Gus Surpek seperti itu ya Kang. Bahwa kita menempuh perjalanan rohani ini dengan jalur torekot ya Kang. Dengan jalur torekot atau tarekat itu tadi, yaitu dengan meneliti, mempelajari rohani seperti itu. Tentunya kita punya tujuan di dalam belajar sebuah tarekat itu kan. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk mendekatkan diri pada Tuhan, karena kita sadar bahwa kita nanti suatu saat di dalam zuhud kita, hati kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya seorang salik itu yang diharapkan adalah sebuah usul atau liqah supaya bertemu dengan Allah. Maka bagi seorang salik, penuntut harusnya dimulai dengan mempelajari dan mengamalkan tauhidul af'al, artinya mengisahkan Allah Ta'ala pada segala sesuatu perbuatan. Seperti itu Kang. Tapi ya kita harus hati-hati Kang. Karena ini harus dipahami dengan kalbu, tidak sembarangan. Harus ada sang pembimbing yang nantinya kita benar-benar meneliti bahwa alam raya ini adalah perbuatan dari Allah. Diciptakan hujan, diciptakan panas, diciptakan matahari, bulan, bintang, planet-planet, diciptakan seluruh makhluk isi langit dan bumi itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diciptakan sesuatu sifat, entah itu jahat, entah itu baik, itu juga perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keseimbangan. Tapi kita kan diberi akal untuk menelitinya. Maka di dalam mengenal keesaan Allah, perbuatan Allah ini, kita bisa memilah dan memilih mana yang harus ditempuh, jalur mana yang bagus, yang cocok untuk kita tempuh. Kalau kita ingin selamat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, ya kita menempuh jalan yang baik. Seperti itu loh Kang. Nggih Pak De. Nah,
karena segala sesuatu penciptaan ini tidak akanlah sia-sia. Allah menciptakan segala sesuatu itu semuanya ada manfaatnya, Kang, seperti itu. Nggih, Pak. Nah, jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ciptanya itu seperti diciptakan nyamuk, itu juga ada manfaatnya, kan? Jadi jangan mengeluh ketika di rumah kita banyak nyamuk, akhirnya kita digigit nyamuk, seperti itu. Punya pengalaman nggak nih masalah nyamuk ini, Kang Dadan? Oke, masalah nyamuk ini ya saya rasakan itu satu makhluk yang artinya awal-awal itu ya makhluk pengganggu, Pak De. Ketika sedang berzikir, semedi, terus sedang tidur, apa sedang duduk-duduk biasa ngobrol, itu datang nyamuk, itu saya merasa sangat tidak nyaman. Tapi ya sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah, itu harus mensikapinya seperti apa ya. Saya ini ya harus menggunakan obat nyamuk agar tidak merasa terganggu terus gitu, Pak De. Iya. Jadi kan ada manfaatnya kan? Iya, Pak De. Allah menciptakan nyamuk, itu ada manfaatnya. Manfaatnya ada orang yang membuat untuk mengusir nyamuk. Akhirnya bisa diperjualkan, mendapat sebuah keberkahan, penghasilan, kan seperti itu, kan? Iya, Pak De. Seperti itu. Jadi kita harus paham betul tentang yang namanya tauhidul af'al. Seperti itu. Untuk tauhidul af'al sudah mengerti belum, Yang? Nggih, alhamdulillah, Pak. Jadi Allah menyandarkan perbuatannya kepada kita adalah tanda kasih sayang, supaya kita punya titik dan penempatan mengenal perbuatan Allah, mengerti akan yang namanya zatnya Allah. Seperti itu, kan? Nggih, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tauhidul asma, mengesahkan Allah Ta'ala pada asma, seperti itu. Nggih, Pak. Maksud dan tujuan yang mengesahkan Allah Ta'ala pada nama, yaitu yang sebenarnya ialah untuk mengenal zat Allah, sehingga manakala kita memandang, mendengar atau melihat nama apapun jua pada makhluk ini, maka tercurahlah pandangan basirahnya dan perhatian kita semuanya adalah asma Tuhan. Kalau kita melihat matahari, kita lihat itu adalah bagian penciptaan dari Allah. Diciptakan langit bumi itu juga adalah nama perwujudan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Makanya nama-nama yang ada di langit dan di bumi ini semuanya adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti adanya kita, ada makhluk yang lain, seperti itu. Nah, tentang asma paham belum, Kang? Oke, Pak De. Ya, artinya segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah, nggih, Pak De? Iya. Jadi pandangan basirah kita, perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun pengertian mengesahkan asma itu ialah menyatukan, meninggalkan dan mengembalikan seluruh nama-nama atau nama-nama yang ada pada makhluk ini kepada nama dan zat Allah Ta'ala, baik nama-nama yang menurut hikmah dan manfaat daripada benda alam ini, ataupun nama-nama menuntut perbuatan makhluk ini yang disebut dengan nama perbuatan atau asmaul af'al. Sekira-kiranya dalam pandangan basirah hati kita tidak ada yang bernama kecuali Allah. Seperti itu, kan? Nggih, Pak De. Nah, jadi tiap-tiap nama menuntut wujud atau sama, yakni tiap-tiap nama tidak terpisah dengan zat yang punya nama. Manusia diciptakan di baliknya ada zatullah. Hayawaniyah juga diciptakan di baliknya ada zatullah. Tumbuh-tumbuhan
diciptakan, di baliknya ada Dzatullah. Matahari, bintang, bulan, planet, semuanya adalah Dzatullah yang ada di dalamnya. Seperti itu loh Kang. Yang ketiga adalah tauhidus sifat, mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat. Nah, maksud mengesahkan, mengembalikan, meninggalkan seluruh sifat-sifat yang ada pada makhluk ini ke dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengertian yaitu apa Kang? Paham? Memfanakan sifat-sifat makhluk itu ke dalam sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga tercapailah pandangan bahwa tidak ada yang bersifat kecuali Allah Ta'ala. Jadi semuanya disifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan untuk makrifat kepada Allah, sedangkan sifat yang ada pada makhluk ini adalah nyata sifat-sifat Allah Ta'ala, dan sengaja Allah sehirkan sifat-sifat itu kepada hambanya atau makhluknya karena rahmatnya, supaya makhluk itu sendiri mempunyai tangga dan jembatan untuk mengenal sifat-sifat Allah. Seperti itu loh Kang. Jadi memandangnya bukan karena keegoan, seperti itu. Kalau kita memandang diri kita, merasa kita itu dengan sendirinya tanpa ada di baliknya itu Dzatullah, maka kita akan jauh dari sifat-sifatullah, karena manusia diberi akal untuk berpikir seperti yang saya utarakan tadi di depan. Untuk memilih tadi tidak gampang gitu loh Kang. Nah, seperti itu. Jadi ya selama saya berguru pada panjenengan, berguru pada Romo Gus Rafiq, itu ada satu kesadaran Pak De. Jadi tentang dalil la haula wala quwata illa billah itu saya benar-benar bisa menjiwai ya, bahwa segala sesuatu ini, apapun yang saya lakukan, bahkan untuk bicara seperti ini, itu pun dibalik itu Allah memberikan kekuatan, sehingga saya tidak ada daya dan upaya kecuali Allah yang memberi daya kepada saya Pak De. Betul, seperti itu. Jadi perbuatan kita adalah perbuatan Allah, yang menyifati juga adalah sifatullah. Jadi mutlak kalau kita membuka kesadaran batin melalui qalbu yang terdalam ini, semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan yang keempat adalah tauhidul dzat, mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya. Mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya adalah jalan yang terakhir, dan perjalanan seorang salik, disinilah titik terakhir bagi seorang salik untuk mencapai makom yang arif billah. Itu kan. Selalu doa restu dan bimbingan panjenengan Pak De. Jadi seorang salik di sini titik terakhir untuk mendapat sebuah arif billah, untuk menuju Allah, dan di sini perhatian perjalanan kaum sufi dan para wali-wali Allah, dan disinilah batasannya mi'raj. Nah, orang-orang mukmin sejati apabila sudah mencapai kepada makom tauhidul dzat itu, maka diperbolehkan kelezatan dan kenikmatan yang tiada tara. Hanya dengan itulah yang dapat memusnahkan dahaga jiwanya, menenangkan kolbunya, nikmat-nikmat yang tak dapat diperoleh orang lain. Inilah puncak rasa menikmati ridhonya, puncak kebahagiaan yang kekal dan abadi sepanjang masa. Jadi untuk mencapai sebuah makom arifana billah ini, makanya Gus Rafiq sering berpesan, bahagiakan dirimu selalu. Karena orang itu kalau sudah bahagia, akan sirnalah rasa penasarannya, rasa egonya. Ibarat orang yang sedang haus, sudah akan menerima air kehidupan yang menyejukkan kalbunya, yang menenangkan jiwanya, menenteramkan batinnya. Karena ini adalah
tuntutan mutlak kita untuk selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dengan jiwa-jiwa yang tenang. Seperti itu loh Kang. Nggih, Pak De. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari Romo Gus Ropik, juga dari bimbingan Pak Jenengan, Pak De. Artinya makna daripada para salik dalam bimbingan Romo Gus Ropik dan Panjenengan sendiri, Pak De, itu dituntut untuk selalu bahagia. Dalam arti di dalam kebahagiaan itu rasa untuk mengeluh itu sepertinya tidak ada, Pak De. Ya. Jadi rasanya itu selalu ingin bersyukur dalam keadaan apapun, dalam kehimpitan ekonomi contohnya gitu. Itu tidak ada rasa susah. Kami sebagai salik itu merasa sebagai bagian sunatullah, karena hidup ini berpasang-pasangan gitu, Pak De. Iya. Ada kelapangan, ada kesempitan, yaitu kami jalani dengan selalu merasa bahagia, Pak De. Iya, memang itu fondasi terpenting di dalam seorang pelaku menjadi seorang salik. Memang seperti itu. Nggih, Pak. Adapun nanti banyak kubangan-kubangan yang harus dilalui. Karena orang menuju Tuhan itu rintangannya selalu ada. Baik di dalam dirinya sendiri maupun di dalam luar dirinya sendiri. Nggih, Bahkan terkadang di sebuah keluarganya sendiri pun menjadi sebuah hambatan atau rintangan untuk mencapai makom-makom rohani gitu loh kan. Nggih, Pak De. Nah, gimana? Sudah lebih paham? Wih, alhamdulillah ini sudah merasa lebih terang, lebih nyaman, artinya tidak sia-sia, Pak De. Jauh-jauh dari Magelang untuk sowan pada panjenengan. Ya, di samping melepas rasa kangen saya pada panjenengan, Pak De, Iya. ini mendapat satu ilmu yang sangat berharga, Pak. Terima kasih, Pak De. Ya begitu ya Kang. Yang penting dinyatakan dalam perbuatan sehari-hari, jangan hanya menjadi sebuah konsep atau wawasan yang akhirnya nanti menjadi terhijab seperti hijab putih itu tadi. Hanya pintar di dalam wawasannya, hanya pintar di dalam teorinya, tapi tidak dinyatakan dalam perbuatannya. Akhirnya ketika menghadapi permasalahan hidup belum sadar bahwa ada yang namanya tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul dzat, seperti itu. Maka dari itu ilmu tarekat itu adalah ilmu suhud, pandangan hati, qalbu yang dipakai untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai jalan kesempurnaan hidup dan penghidupan ketika nanti kita berpulang menghadapnya dengan jiwa-jiwa yang tenang. Seperti itu Kang. Ya sementara seperti itu dulu ya Kang ya penerangan saya. Moga-moga paham ya Kang ya. Ya terima kasih pada para pemirsa Kang Toba TV dimanapun berada. Semoga Anda sejahtera selalu, terlimpahkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada panjenengan semua, dilancarkan urusannya, dipermudah segala sesuatu impiannya, cita-citanya. Ingat bahwasanya kita akan kembali, maka persiapkan diri sebelum kembali, yaitu dengan selalu membuka kesadaran di dalam qalbu rohani kita. Hanya kepada Allah semata kita bergantung. Janganlah bergantung kepada makhluk, tapi jagalah tauhidmu dengan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kan penjelasan saya. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih. Sagung itu mati rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi, kalau tampi Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha